hati-hati guys, di sini Dortmund 45 dan nggak sama tuh sama yang atas kan, bisa ambilin. Nah tapi ternyata harus ke kanan, jadi kita harus lihat nomor tolnya ya. Nomor tolnya 45 itu berarti sama. Nah kayak ini kan 62. Nah kita cari di sini nih 62 tuh arahnya di jalan ini, di papan itu. Karena namanya bisa beda loh dari Navi. Nih 62 ke kanan. Jadi kita harus ikutin 62. Nah di sini baru benar, lihat tuh. Di sini baru kita dapat yang papan biru ini, baru dapat nomor yang benar 45 Dortmund. Makanya harus pastikan kalau kita jalan-jalan ke Eropa, terutama ke Jerman, Navi itu kita harus sesuaikan nomornya juga. Nomor, dan ada juga nomor sama tapi beda tujuan. Nah itu juga kita harus lihat, kali aja ada beberapa nomor kan. Tapi biasanya kalau di awal-awal itu nomor yang itu aja dan gak ada pilihan lain, ya berarti ke nomor yang itu, nomor tolnya. Ini kan kita harus 45 arah Dortmund. Nah di sini nggak ada petunjuk lagi guys, tapi belokannya tuh lihat. Nah ini benar sama nih, lihat. Ini benar sama kan, 45 Köln Dortmund. Tapi ada juga yang seperti kasus yang tadi itu nomornya sama, namanya beda. Nah tetap ikutin nomornya ya. Ini tol 45. Nah ini udah benar. Oke guys. Jadi guys, di sini kan banyak mobil truk ini ya. Mereka itu batas kecepatannya 60 tuh, udah tertulis kan. 60. Jadi kita mobil seperti ini sekarang kan lagi yang nggak ada kecepatan, no limit lah. Tuh kelihatan di ini ya, Audi-nya. Lagi no limit. Jadi kita bisa lewatin mereka dari jalur kiri guys. Di sini cara nyetirnya gitu. Jadi nggak boleh dari jalur kanan. Dan misalnya kecepatannya sama, itu nggak boleh juga karena membahayakan. Jadi kita yang lebih cepat harus mendahulunya dari sebelah kiri. Dan kalau jalurnya kosong, nggak ada mobil nih di jalur kanan dan kiri, kita harus pilih jalur paling kanan. Nah seperti truk ini udah tertulis batas kecepatannya 80. Nah kalau yang cuma mau ngelewatin truk aja bisa langsung ambil jalur kanan lagi. Dan ini jalurnya ini sekarang lagi basah, atau orang bilang apa ya, nas. Jadi kalau lagi basah ini kecepatannya kan 100 nih di sini. Jadi udah ditulis kalau basah itu nggak boleh lebih dari 100. Contohnya ini nih 80 kalau basah. Nah kita harus usahain 80 aja tuh. Itu biasanya kan benar, mereka kan udah ada perhitungannya ya. Jadi usahakan jangan terlalu cepat karena udah diperingatkan. Nah kalau di sini tempat yang bisa dikunjungin itu adalah papan coklat. Nah ini dia nih, garis putih lagi, berarti bisa lagi lebih cepat dari yang disarankan. Tapi tetap kalau di ini mobil tetap tulisannya 80 kalau basah, nase itu basah. Tapi kalau ya feeling-feelingan aja sih, kalau memang rasa mobilnya safety ya bisa lanjut terus dengan kecepatan yang, tapi tetap harus waspada ya guys. Nah ini aku jalannya 100 karena di sini kan kecepatannya sebenarnya nggak ada limit, tapi karena basah berjaga-jaga karena takutnya licin. Nah ini juga ada tempat yang bisa dikunjungi tuh di Gese. Kita lewatin truk lagi. Nah seperti ini guys, jalur udah kosong. Kita harus ambil jalur kanan dan harus segera sen kanan dan merapat ke jalur kanan. Nah, aturan di sini seperti itu.
kecuali kita mau ngelewatin yang depan ini, kita bisa lagi ke jalur kiri lagi. Itu ya guys cara nyetir di Jerman. Nggak tahu kalau di negara lain, tapi at least di Eropa seperti itu. Nah kalau kita mau ke kiri, langsung sen kiri aja dan harus langsung masuk, karena biasanya mobil belakang itu kasih guys, kayak itu dia harusnya kasih. Nah ini kita banyak ngelewatin. Nah setelah ngelewatin ini, oh ya, dan hati-hati di jalan keluar, jalan masuk yang dari luar nih guys. Ini mereka pada mau ambil jalur kiri semua, jadi kita harus tetap di jalur kiri lebih amannya, karena ini mereka akan masuk jalur kiri. Nah ini untung sama ya jalurnya, biasa tuh beda. Nah kalau ada 3 jalur gini, kita pindah ke jalur kedua, karena kan jalur yang paling kiri itu cuma untuk mendahului aja. Guys, kita masuk ke daerah pembangunan atau konstruksi atau apa ya, renovasi jalan ya. Ini Baustelle namanya. Mungkin ini perbaikan, daerah perbaikan. Ini biasanya jalur kuning dan putih. Jadi kalau ada perbaikan kayak gini, jalur putihnya, garis putihnya nggak dipakai ya guys. Yang dipakai itu garis kuning. Dan ada batas kecepatan yang pasti. Kalau di sini itu 80 dan ada juga yang 60. Jadi jangan ikutin garis putih, ikutin aja cuman garis kuning yang berlaku. Nah ini ada yang masuk ke jalur paling kanan, karena memang harus seperti itu sih guys. Harus seperti itu. Kalau kosong di jalur paling kanan, kita harus ke kanan. Dan perhatikan batas kecepatan, karena di daerah perbaikan kayak gini kan biasa itu ada blitz atau radar kecepatan. Ini guys ditulis 80. Dan kalau jalur yang kiri, paling kiri itu cuma 2,1 meter. Jadi kecil banget yang sebelah kiri lebarnya. Rambu-rambunya jelas ya guys, jadi nggak bingung nih. Ini berarti jalur yang ketiga nanti akan masuk ke kanan. Jadi nanti di sana itu hanya ada 2 jalur aja. Tuh di aspalnya juga udah ada gambarnya, petunjuknya harus masuk ke kanan. Nah di sini jadi 2 jalur, dan ingat guys, cuman pakai jalur kuning aja. Wow, lah sekarang lagi kabut banget. Lihat tuh kabutnya. Wow, kabut. Ini udah bulan Oktober, jadi musimnya mulai berubah. Jadi nggak pasti, kadang panas dan cenderung dingin. Ini ada peringatan, ada nebel. Nebel itu kabut ya misalnya. Nah ini ada peringatan, ada nebel atau kabut. Dan benar kabutnya parah. Wow, kabutnya parah guys. Parah. Kabutnya parah. Nah sekarang ada batas kecepatan lagi, yaitu cuma 100 darurat. Tuh kabut yang di depan parah banget. Ini ada tempat wisata juga. Papan coklat itu tempat wisata ya guys. Wow.
karena banjir waktu itu sampai jembatannya rusak, akhirnya kita diputar-putar ke sini. Ini nama kotanya apa ini? Apa ya? Ludenside ya, Ludenside. Ada aral di sini. Showroom loh guys, ada showroom mobil. Mercedes di sini guys, showroom Mercedes. Ya, kita ke kemacetan lagi di daerah ini guys, tempat kita dialihkan karena jembatan yang patah karena banjir. Daerahnya bagus juga ya. Pakai Waze atau Waze ini dikasih tahu loh kalau ada speed kamera. Katanya dalam 280 meter ada speed kamera. Bener gak? Guys tuh di depan kiri. Jadi benar ya. Kalau yang ini biasanya udah permanen guys, udah permanen. Ada pemberitahuan tol 45 masih kabut guys, tuh sampai nggak kelihatan ya ternyata. Kipas kincir angin. Kita masuk, nggak ada kecepatan lagi ya. No limit guys. Kalau ketemu yang tanda rusak kayak gitu berarti daerah ini banyak rusak guys. Ini kita lagi ada di tol A2 dan ternyata daerah sini itu banyak banget ya, banyak banget ini nih rest area. Dan petunjuknya itu biasanya dari 30 kilo, 5 kilo udah ada, udah tersedia, jadi udah bisa ancang-ancang dari jauh. Ini tol A2 nih, rata banget, nggak kayak di A45 sebelumnya. Dan sekarang ini masuk daerah ini cerah banget guys. Uniknya truk kontainer dia bawa ini untuk alat tangkapnya sendiri tuh, jadi ditempelin di belakangnya. Semua di sini dikerjain pakai mesin ya guys, jadi nggak pakai fisiknya terlalu berat gitu. Nah ini kita ketemu lagi logo yang ada rusaknya. Katanya di area ini ada rusak dan biasanya itu mereka keluar pagi atau enggak sore. Berarti di area ini biasa tertulis 3 kilo atau 2 kilo atau 1 kilo, tapi rata-rata sih 3 kilo ya. Ini berarti di area ini masih banyak rusa yang sewaktu-waktu bisa nyebrangin jalan tol, dan itu kita harus siap-siap ngerem dan setirnya dijaga jangan sampai oleng. Ditabrak nggak apa-apa karena memang ya udah itu ya ininya alamiahnya, karena kita pentingan keselamatan kita juga dan penumpang. Jadi kalau ada rusak jangan takut, kalau memang ketabrak ya sudah, karena kita harus memperhatikan dan mempertimbangkan keselamatan kita sendiri. Oke guys, kita lanjut lagi perjalanan. Masih ada 244 kilo menuju Hamburg. Yeay. Kita lagi ada di tol unlimited speed
Jadi walaupun unlimited tetap ada batas minimum ya guys, dan ada rambu-rambu harus diperhatikan nih. Seperti ini 4 kilo itu jalannya nggak rata, jadi harus hati-hati karena sewaktu-waktu bisa oleng. Dan juga kalau di tol unlimited itu kita harus jaga kecepatan minimal 130 km per jam. Nggak boleh di bawah itu ya guys, karena resiko ditabrak dari belakang. Kalau memang mau pelan banget, ada 3 jalur ini, harus ke sebelah paling kanan. Nah ini sepanjang 3 kilo juga hati-hati, jalannya bisa oleng karena nggak rata. Dan kita harus jaga minimal 130 km. Dan untuk maksimalnya nggak ada ya, harus tahulah safety-nya, batasnya sampai mana ya. Oke, lanjut. Hah? Kenapa? Jangan orang inilah unlimited langsung wih. Jangan ikutan ya, bahaya. Jangan ikutan karena banyak mobil yang ikut-ikutan, gak taunya di depan yang diikutin itu Porsche, Mercy. Bahaya, Mercy aja bisa tabrakan. Ya, kita ada batas Nanti lagi. terbang. Ya. Ada batas lagi 120 karena mungkin ini turunan ya. Turunan jadi dibatasin 120 guys. Ini daerah Hanover. Sebelah kiri itu macetnya udah berkilo-kilo. Waduh, panjang banget kan. Jadi bukan nggak ada macet, di Jerman juga ada macet guys. Sayangnya kita nggak lewat. Gelsen. Macet. Masih antrian. Ikan jalan pasti kayak gitu guys. Lihat. Dan A7 ini selalu problem, selalu ada aja macetnya. Kamera kecepatan.